Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara, ketika, maaf saudara ya, tak enak kalau terlalu sumuk. Bentar saudara, saya tutup dulu ya, biar ini tetap steril saudara. Saudara, ketika kita terhubung ke internet, kecepatan internet itu sangat bergantung pada kekuatan sinyal dalam bentuk seperti 2G, 3G, 4G, dan sebagainya. Next. G itu adalah singkatan dari generasi, saudara ya. Setiap generasi selalu membawa frekuensi baru, kecepatan data yang semakin tinggi, dan teknologi yang semakin baru. Next. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Jaringannya itu harus selalu terus di-upgrade. Biar semakin cepat nyambung dan semakin lancar nyambung ngomong-ngomong dengan Tuhan, saudara. Next. Saudara, zaman seperti ini, kalau saya pakai istilah kita masih pakai jaringan 3G, giat muji, giat nyembah, giat doa, itu tidak mumpuni saudara. Sekarang aja handphone jaringan sudah 4G. Handphone yang baru-baru sudah dilengkapi dengan jaringan 4G. Walaupun di Indonesia jaringan ini belum ada saudara, tapi nantinya handphone yang baru-baru dipersiapkan untuk masuk ke jaringan yang 4G saudara, 5G. Next. Kalau kita pakai yang 4G saudara, giat muji, giat nyembah, giat doa, giat baca Alkitab, itu kalau zaman sekarang juga masih tidak mumpuni saudara. Next, harusnya pada zaman seperti ini kita sudah pada jaringan yang 5G, saudara. Ya, sehingga 5G itu apa, saudara? Muji, nyembah, berdoa, baca Alkitab. G yang kelima, melakukan firman. Next. Hari gini kalau saudara tidak menggunakan jaringan 5G yang isinya muji, nyembah, doa, baca Alkitab dan melakukan firman, maka signal saudara ke Tuhan akan terputus karena gangguan badai. Lah ini yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau signal kita ke Tuhan tidak pakai yang 5G, yang 5G, kita akan seringkali terputus hubungan kita dengan Tuhan karena gangguan badai. Next, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, dunia akan semakin dikacaukan dengan bermacam-macam badai. Mungkin saudara masih ribet-ruwet, tidak ngerti maksud saya ngomong pagi hari ini. Sekarang saya akan jelaskan saudara. Next. Untuk lebih jelasnya lagi firman Tuhan saat ini saya beri judul menjadi pelaku firman. Saudara bisa catat, saudara bisa foto.
Hari ini sebagai bukti di hadapan Tuhan bahwa saya sudah menyampaikan hal ini kepada saudara. Menjadi pelaku firman Tuhan. Besok-besok kalau Tuhan datang, saudara sudah tidak bisa mengklaim saya bahwa saya belum pernah menyampaikan ini. Ya, hari ini disaksikan oleh Tuhan dan para malaikatnya bahwa saya sudah menyampaikan hal ini kepada saudara. Next. Saudara, di dalam Matius 7, saudara lihat ke depan supaya bisa konsen, tidak usah dibuka, nanti di rumah setelah pulang dari gereja diulang, dibaca kembali. Ya, Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah perkataan Yesus secara langsung dalam Injil Matius. Kalau saudara pakai Alkitab elektronik, ini akan dicetak dengan tinta merah. Saudara bisa lihat itu akan diwarnai dengan tinta merah, itu berarti Yesus sendiri yang mengatakan. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Next. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Next. Saudara, Yesus berikan seperti perumpamaan bahwa orang yang mendengar firman plus melakukan itu sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah dengan dasar di atas dasar batu. Tetapi orang yang mendengar firman dikurangi, bukan plus saudara, dikurangi, tidak melakukan apa yang didengar itu, maka dia disamakan dengan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, saudara. Next. Saudara, badai itu yang akan menjadi perbedaan yang sangat nyolok sekali di antara dua rumah yang dibangun ini, saudara. Ya, sebelum saya menjelaskan apa itu pelaku firman, saya sampaikan kepada saudara bahwa badai itu perbedaan yang sangat mencolok di dua rumah yang dibangun ini, saudara. Ada perbedaan-perbedaan yang lain, tapi yang paling nyolok perbedaannya nanti diuji oleh badai. Sekarang apa yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman, saudara? Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Next. Saudara, kata pelaku di dalam Yakobus 1 ayat 22 dalam bahasa aslinya adalah poites. Sedangkan kata melakukannya di dalam Matius 7 ayat 24 tadi bahasa aslinya adalah poio.
Poites ini kata benda, pelaku. Poio ini kata kerja, melakukannya. Next. Jadi poites atau poio ini adalah orang yang menaati atau melakukan suatu perintah. Ini artinya poites atau poio. Poites atau poio ini bahasa Yunani, saudara. Artinya adalah orang yang menaati atau melakukan suatu perintah. Next. Jadi pelaku firman itu adalah orang yang menaati atau melakukan firman Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya. Inilah yang dimaksud pelaku firman. Ya. Jadi saudara sudah mengerti pelaku firman itu apa? Orang yang menaati dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya. Next. Sekarang mari kita belajar satu persatu tentang pelaku firman. Next. Yakobus 1 ayat 22 tadi mengatakan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kemudian Matius 7 ayat 24 tadi dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Next. Sebelum melakukan harus mendengar dulu. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mendengar? Sekarang pertanyaannya berapa banyak, berapa sering kita mendengar firman? Ini harus saudara. Ya, Yakobus katakan kalau kita mendengar kita harus jadi pelaku. Di Matius juga mengatakan kalau kita mendengar kita harus melakukan apa yang kita dengar. Jadi poin yang pertama kita tuh harus dengar dulu, saudara. Dengar firman aja jarang. Ibadah saja jarang. Bagaimana mau melakukan firman? Uang mendengar saja jarang. Saya salut dengan saudara-saudara yang setiap Sabtu sore ikut live streaming, walaupun itu bukan wadah yang saudara untuk ibadah, tapi saudara tetap ikut di live streamingnya KPK Samaria anak-anak muda. Saya tahu saudara begitu haus akan firman. Saudara ingin sering mendengar firman. Ini penting saudara. Mendengar ini terlebih dahulu. Harus. Gimana mau melakukan, mau mendengar aja arasa-rasen? Jarang-jarang saudara. Next. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Next, 2 Timotius 4 ayat 4 mengatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di akhir zaman ini banyak orang akan menutup telinga untuk berita kebenaran dan mereka akan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan keinginan hati mereka, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini nanti di rumah, akan banyak orang mencari, mengumpulkan guru-guru yang menyampaikan pengajaran yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka menutup telinga mereka terhadap pengajaran-pengajaran yang membawa kebenaran. Ini nanti akan banyak di akhir zaman. Jangan heran banyak orang akan pilih-pilih khotbah, saudara. Kalau khotbah yang berbau-bau berkat, akan banyak saudara yang mendengar. Sopo sing nyampekno firman? Iku
No, itu saudara jangan heran, banyak nanti di akhir zaman akan terjadi seperti itu, karena ini sudah ditulis di dalam firman Allah, dan apa yang tertulis pasti digenapi. Akan banyak orang pilih-pilih khotbah, dengar siapa yang khotbah, siapa yang menyampaikan, apa yang dikhotbahkan. Banyak orang akan pilih-pilih, kalau tidak sesuai dengan telinganya, no, aku tidak akan dengarkan. Itu saudara, ya, bagaimana bisa melakukan firman Tuhan kalau cara mendengarkan saja sudah salah? Tidak benar saudara. Next, yang berikutnya, pelaku firman pasti imannya kuat karena dia mampu berdiri di tengah badai. Ini yang saya maksud dengan badai di depan tadi, hubungannya dengan 5G saudara. Ya, pelaku firman pasti imannya kuat karena dia mampu berdiri di tengah badai. Ini Yesus sendiri yang katakan di dalam Matius saudara. Next, ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir dia akan roboh. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas batu dia akan berdiri kokoh. Sudah saya katakan, badai ini adalah ujian yang paling menyolok antara rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Ini yang akan menentukan kualitas rumah itu saudara. Next, hari gini kalau saudara tidak menggunakan jaringan 5G, yaitu giat muji, giat nyembah, giat doa, giat baca Alkitab, giat melakukan firman, next, sebentar, saudara akan tidak bisa bertahan di tengah badai. Kalau saudara hanya 4G, muji, nyembah, doa, baca firman, saudara tidak kuat. Saudara tidak bisa bertahan di tengah badai. Tapi kalau saudara menggunakan jaringan 5G, muji, nyembah, doa, baca firman, plus melakukan firman, saudara adalah orang yang kuat bertahan di tengah badai di akhir zaman ini. Karena firman Allah katakan, jika engkau menjadi pelaku firman, maka engkau sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai datang, rumah itu tetap berdiri. Ini yang saya maksud di depan tadi. Tidak cukup saudara hanya gunakan jaringan 4G, muji, nyembah, doa, baca firman, tapi engkau harus upgrade jaringanmu. Engkau harus masuk jaringan 5G, yaitu muji, nyembah, doa, baca firman ditambah melakukan firman. Karena orang yang melakukan firman adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, itu tetap berdiri kokoh. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan tetap berdiri kokoh di tengah badai. Ingat, sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa badai ini akhir zaman akan tambah besar loh saudara badainya. Saudara lihat, saudara dengar di India, di mana-mana, bukan hanya di India, mungkin juga sudah masuk di Singapura, saudara. Jangan terus, oh, corona sudah landai, Tuhan tidak jadi datang, hore, oh. Kapan-kapan saya akan sampaikan di Tesalonika, saudara ya. Saya masih lagi mempersiapkan. Di tengah-tengah keadaan damai, tenang, tentram, tiba-tiba Tuhan datang. Saudara, badai ini semakin ke depan akan semakin besar. Kalau engkau masih di dalam jaringan 4G, engkau tidak akan tahan. Tapi kalau engkau sudah masuk di jaringan 5G, engkau tambah dengan melakukan firman, engkau akan bertahan berdiri di tengah badai. Itu yang Yesus katakan. Next, selanjutnya. Pelaku firman
itu Yesus samakan dengan orang yang bijaksana. Dan orang yang tidak melakukan firman itu Yesus samakan dengan orang yang bodoh. Saya mau tanya saudara, kalau ada orang yang punya titel profesor, dokter, insinyur, sarjana hukum dan sebagainya, menurut Matius, saudara jawab menurut Matius, kalau profesor, dokter, insinyur ini tidak melakukan firman, dia termasuk orang yang mana? Yakin? Apa yang meyakinkan saudara? Firman Tuhan yang ngomong. Saya bukan meremehkan pendidikan, saudara. Pendidikan itu perlu. Kalau profesor, dokter, insinyur dia menjadi pelaku firman, wah hebat saudara. Jangkep, hebat. Dia orang yang betul-betul bijaksana. Jadi menurut Matius ini saudara, orang bijaksana dan orang bodoh itu perbedaannya di mana saudara? Pelaku firman atau bukan? Itu saudara. Next. Orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Tadi dikatakan ya di dalam Matius, orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Next. Kata mendirikan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 adalah oikodomeo. Arti dari oikodomeo ini mengusahakan pertumbuhan dalam roh. Itu arti kata mendirikan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oikodomeo artinya mengusahakan pertumbuhan dalam roh. Next. Kata batu dalam Matius 7 ayat 25 menurut King James Version kalau diterjemahkan adalah batu karang. Dan batu karang itu ialah Kristus menurut 1 Korintus 10 ayat 4. Next. Jadi pelaku firman itu sama dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mengusahakan pertumbuhan rohnya di atas batu karang, yaitu Kristus. Itu saudara artinya. Pelaku firman itu sama dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mengusahakan pertumbuhan rohnya dibangun selalu di atas dasar batu karang, yaitu Kristus. Next. Oleh karena itu seorang pelaku firman akan tetap bertahan di tengah badai karena dia bertumbuh di atas batu karang, yaitu Kristus. Nih saudara, ya, kalau hari ini engkau belum menjadi pelaku firman, cepat-cepat lakukan menjadi pelaku firman, karena badai ini kedepannya akan semakin bertambah besar dan engkau tidak mampu dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi ketika roh kita dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, itu yang akan membuat kita bertahan di tengah badai. Sebesar apapun badai itu, Tuhan katakan engkau akan tetap bertahan. Cepat-cepat saudara jadi pelaku firman, belajar. Jangan saudara hanya mendengar saja. Itu tidak cukup. Engkau harus upgrade jaringanmu menjadi 5G. Bukan hanya muji, nyembah, doa, baca firman. Tambah lagi, upgrade, ditambah dengan menjadi pelaku firman. Sehingga engkau punya kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Saudara, ketika saya mendengar, omongan orang itu saudara ya. Ketika saya berada di tempat
penantian untuk vaksin, saudara. Aduh, omongan orang itu, saudara, mau macem-macem. Saya sampai mengambil satu kesimpulan. Saya diajak omong, ya gitu aja, saudara ya. Saya mencapai sebuah kesimpulan bahwa memang badai ini harus terjadi. Dan kita tidak bisa terhindar, saudara, dari badai-badai ini. Karena kita masih hidup di dunia ini. Wis ta saudara nek ngrungokno omongane wong tentang corona, aduh. Miris-miris, saudara. Bisa menurunkan imun kita. Bukan hanya iman kita bisa melorot kalau kita tidak kuat dengar omongan tentang corona ini, saudara. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, saudara, pegang janji Tuhan. Ini yang ngomong Yesus sendiri loh, saudara. Ini yang ngomong Yesus sendiri loh di dalam firman-Nya dalam Matius. Pegang janji Tuhan. Badai sebesar apapun yang kelak akan datang, engkau akan tetap dapat berdiri. Tapi lakukan, saudara. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Menjadi pelaku firman. Mulai hari ini, engkau harus ambil putusan untuk menjadi pelaku firman. Karena badai terus mepet hidup kita. Kita terus akan dihimpit oleh badai. Saya tidak tahu badai ke depan apa yang akan terjadi, saya tidak tahu. Tapi hari ini saya sudah bekali saudara dengan firman Tuhan. Kalau saudara menjadi pelaku firman, engkaulah orang yang akan bertahan di tengah badai. Next. Secara ilmiah, batu karang itu bisa menahan abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut. Ini saya dapat dari bojoku, saudara ya. Bukan saya, bunda pinter ya, enggak. Ini suami saya karena dia insinyur, saudara ya. Begini, saudara. Saya dulu tuh cita-citanya kepengen punya suami itu pendeta, saudara ya. Sampai waktu Pak Heno ini datang ke Mojosari kenalan dengan saya tanya sama mama saya, "Ma, pendeta duduk insinyur." Loh, saya gitu. Saya cita-cita saya kepengen jadi istrinya pendeta itu dari dulu, saudara ya. Terus mama saya bilang, "Wis talah, kamu itu enggak tahu jalanmu ke depan. Kalau ini yang Tuhan kasih ya sudah. Kalau Tuhan enggak kasih kamu pendeta, Tuhan kasih insinyur ya sudah, diterima aja gitu." Ya wis lah, saya nurut orang tua, ya kan enggak ada jeleknya nurut orang tua, saudara. Tapi akhirnya terus berjalan. Memasuki usia yang hampir 60, suami saya menjadi seorang pendeta, saudara. Ditabiskan menjadi pendeta. Saya merah, Tuhan ampuni. Nek aku biyen gak gelem ambek dhek, pasti aku saiki gak duwe bojo pendeta, Tuhan. Ya. Kalau masalah insinyur itu bonus dari Tuhan, saudara. Lah nek saya enggak dikasih suami insinyur pagi hari ini, saya enggak bisa ngomong ini, saudara ya. Batu karang itu bisa menahan abrasi atau pengikisan tanah air oleh laut. Itu secara ilmiah, secara firman Tuhan, batu karang Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberi kekuatan kepada kita bertahan di tengah badai. Secara ilmiah ada, secara rohani pun juga tidak kalah ada, saudara. Bahwa batu karang itu yang mampu menahan kita untuk berdiri di tengah badai, saudara. Asal kita menjadi pelaku firman. Next. Yang berikutnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 18 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatat, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, saudara, jika firman ini tidak kita lakukan, bagaimana firman ini bisa bermanfaat dalam hidup kita? Saudara sakit, saudara ke dokter, saudara dikasih obat, dokter bilang minum obat ini 3 kali sehari, lalu sampai rumah obat itu saudara taruh begitu saja di meja. Adakah reaksi kesembuhan? Saudara lapar, saudara bilang, "Mah, minta makan." Mama saudara mengambilkan makan 1 piring penuh, kemudian makanan itu hanya saudara taruh di meja makan dan tidak saudara makan. Bisakah saudara kenyang? Tidak, rugi sendiri.
Saya kemarin dapat bakwan dari Malang, saudara. Dan kalau itu tidak saya makan, saya tidak akan tahu kalau itu haujek sencingping, saudara. Karena setelah saya makan, saya ngomong sama yang ngasih, kapan-kapan nek ke Malang aku titip, aku tidak mau dibeli no titip. Haujek memang, saudara. Kalau firman ini tidak kita lakukan, dari mana kita ini bisa diajar? Dari mana kita kesalahan kita bisa diketahui? Dari mana kelakuan kita bisa diperbaiki? Dari mana kita bisa dididik dalam kebenaran, saudara? Kalau tidak dilakukan, tidak bermanfaat firman ini dalam hidup kita. Bagaimana supaya 2 Timotius 3:18 ini benar-benar terjadi? Kita diperbaiki kelakuan kita. Kita dibilangi kalau ini salah. Kita diajar untuk hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya itu terjadi? Ya lakukan firman itu supaya ada manfaatnya. Kalau saudara hanya dengar tapi tidak lakukan, itu tidak akan bermanfaat apa-apa dalam hidup kita. Kalau saudara tidak ambil obat itu dari dokter, saudara minum, tidak ada reaksi apa-apa dalam tubuh saudara. Itu saudara, menjadi pelaku firman, supaya manfaat firman ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Sehingga kelakuan kita setiap hari semakin menuju kebenaran, semakin menuju kebenaran, semakin menuju kebenaran. Nanti kalau Tuhan datang, kita disempurnakan penuh. Ono gunane saudara dengarkan firman, soalnya dilakukno. Next, yang berikutnya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Next. Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, kata mendengarkan itu dalam bahasa Ibraninya adalah syama. Syama itu artinya mendengarkan, menaati, memperhatikan. Itu syama, saudara. Ya, mendengarkan, menaati, memperhatikan. Sedangkan kata melakukan di dalam ayat ini adalah bahasa Ibraninya adalah asah. Asah itu artinya melakukan, memperhatikan. Dan melakukan di dalam Yakobus tadi dan Matius yang sudah kita baca itu artinya menaati, melakukan perintah. Jadi sama, saudara. Ya, melakukan yang dimaksud dalam ulangan ini sama, saudara, menjadi pelaku firman. Next. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara, di sini tidak langsung jika engkau mendengarkan, tapi diawali dengan kata jika engkau baik-baik mendengarkan. Saudara perhatikan ya, bukan ditulis jika engkau mendengarkan ya, tapi ditulis jika engkau baik-baik mendengarkan. Saudara, ketika saudara mendengar firman, khususnya di gereja seperti ini atau online di rumah, hati-hati. Jangan sampai firman yang saudara dengar itu saudara tidak mendengar dengan baik-baik. Kita akan diangkat di atas segala bangsa di bumi jika baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di sini tidak jika engkau mendengarkan, tapi diberi kata di depan baik-baik. Kenapa saya selalu wanti-wanti nek Sabtu
Sore-sore ndang turu nek minggu iku nang gereja cek gak ngantuk. Cek fit, seger, sehat. Supaya bisa baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Engkau bisa muji, nyembah, konsentrasi kepada Tuhan. Tanpa dipompa oleh WL, engkau sudah merasa meraba surga. Baik-baik mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, saudara. Dan melakukan, ada gandengannya saudara, dengan setia. Bukan cuma hanya jika engkau mendengar firman dan melakukan, tidak. Jika engkau baik-baik mendengar firman dan melakukan dengan setia, maka semuanya ini akan Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Next. Dan itu akan terjadi jika, ini menurut King James Version, saudara ya, jika engkau dengan rajin mendengar suara Tuhan Allahmu untuk menjalankan dan melakukan semua perintahnya. Next. Segala berkat ini ayat lanjutannya, saudara ya. Jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan dan kita melakukan dengan setia, jika kita rajin mendengar suara Tuhan dan kita melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara tidak usah nguber berkat, tapi berkat itu datang. Diuber sama datang itu beda, saudara. Bukan saudara harus tidak bekerja untuk mencari nafkah, itu keliru. Saudara harus bekerja mencari nafkah, tapi engkau punya prinsip, kalau aku menjadi pelaku firman, berkat itu bukan aku yang ngejar, tapi firman Allah katakan, berkat itu datang kepadaku dan menjadi bagianku. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, datang, bukan dikejar, saudara. Inilah kehidupan seorang pelaku firman. Berkat itu akan datang dan menjadi bagian kita, bukan menjadi bagian orang lain. Tapi ingat, jadi pelaku firman dulu, saudara. Next. Kalau dalam King James Version, dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menyusulmu. Dalam KJV dikatakan segala berkat ini datang dan akan menyusul kita, saudara. Itu pelaku firman. Next. Penggenapan dari Ulangan 28 ayat 3 sampai 13 tentang berkat itu adalah kuncinya di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ketika Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 kuncinya ini ada pada kita, maka Ulangan 28 ayat 3 sampai 13 akan digenapi. Apa yang ditulis firman Tuhan itu akan digenapi, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan bukan hanya sekedar ditulis, tapi kalau itu dilakukan akan terjadi dalam hidup kita. Next. Jangan yang saudara kejar itu Ulangan 28 ayat 13-nya, saudara. Kejarlah kuncinya. Engkau tidak bisa dapatkan ini, engkau tidak bisa buka ini kalau engkau tidak punya kuncinya. Saudara tidak akan bisa masuk gerbang Sari kalau saudara tidak punya kuncinya. Kalau saudara punya kuncinya gerbang Sari, saudara bisa masuk. Apa itu kuncinya? Pelaku firman. Jangan ininya yang dikejar, saudara. Kejarlah pelaku firman-Nya. Ini tidak usah dikejar, maka otomatis dia akan datang dan menyusul kita. Itu urut-urutan yang tidak bisa dirubah.
mau buka sesuatu, saudara harus punya kunci. Dan saudara harus pastikan kunci itu benar. Kalau enggak benar, enggak bisa buka itu pintu, saudara. Apa kuncinya? Pelaku firman. Jangan saudara uber ininya, saudara keliru. Banyak orang Kristen pun juga nguber ininya. Lali nek kunci ini kumang harus digawe buka, saudara. Masih diuber ya apa, saudara? Ya, misalnya ada pembeli mau beli ke toko saudara, ya. Misalnya mau beli ke toko saudara. Wah, mau nebas barang saudara kira-kira 10 item. Wah, iki nek 10 item nek dituku kabeh, duweke sok petio iki. Kemudian dia wis gak jadi beli, pindah ke toko lain. Masih saudara bertindak nututi, wis pokoknya apa saudara berusaha. Kalau itu bukan rezeki saudara dari Tuhan, ndak akan. Tapi ora usah digecoki, santai aja ya, beli yang mana pun. Nek iku rezekimu teko Tuhan ya wis iku dikekno saudara. Saudara ngejaro ya apa gak iso lek dudu rezekimu dari Tuhan. Ya apa cek rezekimu dari Tuhan? Ya lakukno iki. Kuncine digawe saudara. Pelaku firman. Itu saudara. Ya. Jadi masih saudara ngubro berkat ya opo. Nek engkau ndak punya kunci ini ndak bisa. Tapi kalau engkau punya kunci ini, engkau yang diuber berkat, engkau yang disusul berkat. Dan berkat itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Ini pelaku firman. Sebetulnya masih banyak lagi. Kalau Tuhan beri kesempatan minggu depan jadwal saya akan sambung. Tapi kalau Tuhan sampaikan hal yang lain, saya akan berbicara tentang hal yang lain, saudara. Ya, sekarang kita sudah mengerti pelaku firman itu seperti ini. Pulang dari tempat ini, lakukan. Jadilah pelaku firman. Supaya apa yang kau dengar ini tidak sia-sia. Dan ingat, orang yang mengasihi Yesus itu pasti melakukan firman. Ayatnya ada, sudah saya pernah belikan 5 ayat kepada saudara, saya masih ingat. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan menjadi pelaku firman.